Halo, halo. Kita lagi mau ke kandang bebek, mau ngambil telur. Jadi saya di sini bawa kotak telur. Ini isinya satu kotak bawah ini 20, jadi total ada 40. Biasanya sih rata-rata sekarang bebeknya bertelur sekitar 20 sampai 30 butir. Kita lihat di kandangnya, sekalian lihat betul nggak jumlahnya sekitaran segitu. Ya, ayo. Ini sengaja pakainya sepatu bot karena kadang ketemu pemat atau galengan yang rusak, jadi pur seperti ini. Nanti sambil kita perbaiki supaya buat jalan tuh lebih bagus. Biasanya waktu saya masih kecil, kalau padi selesai dipanen, suka ada ikan-ikan kecil, ikan sepat, ikan betik, ikan gabus. Nah, itu bisa dikeringkan, ditimba untuk diambil ikannya. Cuma saya belum lihat lagi di sini udah mulai banyak ikan atau belum. Ditambah lagi airnya kebetulan cukup banyak, jadinya agak susah buat ditangkapnya. Kita hampir sampai ke kandang bebek di sini. Di seberang sana itu rumah kabin JJ Zahra. Jadi jaraknya mungkin sekitar 100 meter lah ke posisi kandang. Lumayan buat olahraga supaya ada gerak. Oke, di sini sudah ada Bang Indra yang biasa mengurusi kandang bebek sini. Kita masuk ke lingkungan kandang bebeknya karena kita mau lepas. Ini bebeknya sudah berisik minta dilepas. Tunggu, jangan protes. Nah, supaya nggak tabrakan, jangan di depannya si bebek, nanti bebeknya nggak bisa keluar. Udah semua, Bang Indra? Ya, kita lihat telurnya sekarang. Ada berapa? Banyak apa enggak? Ini tinggal dulu ada P. Sini Bang Abdul, kita masuk. Kita dari sudut-sudut. Nah, ini seperti ini telurnya. Ya. Ini ada yang biru sekali. Ini nih, biasanya kalau si bebek itu bertelur, dia sama teman-temannya. Jadi ngumpul. Mudah ditemukan, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa aja dia juga di tempat yang lain terpisah. Nah, di sini saya kadang mesti ambil ini. Saya sebenarnya bawa sarung tangan tapi lupa pakai. Jadi kalau itu kadang dia suka tersembunyi di bawah, makanya kadang mesti dilihat. Tapi di sini hanya ada 4.
Kemudian di sini kita ada 2. Nanti kita lihat lagi ke tempat yang lain. Bang Adul tidak usah gerak, jadi ikutin dari jauh saja. Oke, di sini ada 4 lagi. Ya, ini telurnya cukup besar, seperti ini. Ya, dia cukup besar ukurannya. Ada juga yang agak kecil, tapi secara rata-rata dia cukup besar. Dia masih kotor, namanya juga baru diambil dari kandang. Ya. Nanti setelah ngambilin telur ini baru cuci tangan. Lebih bagus lagi ya kalau memang ada sarung tangan, langsung pakai sarung tangan. Nah, di sini ada lagi telurnya. Ini. Nah, ini ada satu telur yang warnanya bukan biru, tapi putih. Seperti ini. Ini telur, bukan telur ayam, tapi telur bebek peking. Juga bukan telur entok. Karena di dalam sini nggak ada ayam, nggak ada entok. Adanya bebek peking. Jadi semuanya bebek, ada bebek yang biasa dan bebek peking. Ya, ini sudah ada 16. Kita lihat lagi. Di sini ada 1. Kita lihat berikutnya. Apakah di sudut lain masih ada? Ini saya mesti lompati saja, habis kalau nunduk repot. Oke. Nah, di sini saya dapat 1. Nih. Bebek itu bertelurnya bisa beda-beda tempat, tergantung dia maunya di mana. Jadi kadang mesti teliti dilihatinnya. Kemudian di sini ada 4 lagi. Ya. Ini ada 4. Berarti sudah ada 22, karena ini satu tingkatnya 20 sudah penuh. Ini di atasnya kita tambahin ada 2. Kita lihat lagi di ujung ini ada bebek peking lagi, telur bebek peking. Di sudut-sudut lain sepertinya nggak ada. Sini juga nggak ada. Ini hati-hati, ini bisa kejedot-jedot. Ada kandang ayam yang lagi mengeram. Kelihatannya nggak ada lagi. Jadi ada 23 dengan 21 telur bebek biasa dan 2 telur bebek peking. Ini coba kita lihat. Ini saya sepak-sepak saja, nggak pakai tangan. Kelihatannya sudah nggak ada lagi. Bang Adul lihat posisi aman, udah kosong. Ya. Oke. Berarti untuk hari ini kita mendapatkan 23 butir telur. Saya nggak hafal jumlah bebeknya. Nah, nanti secara bertahap kita juga akan seleksi. Apakah ada bebek-bebek yang apkir, sekaligus beberapa telur ini kita seleksi juga untuk ditetaskan. Jadi misalkan nih bebeknya apkir, ya otomatis mau nggak mau daripada dia ngabisin pakan tapi nggak menghasilkan, ya mungkin jadi bebek pedaging. Kemudian nanti anakan-anakan yang kita tetaskan itu yang akan menggantikan bebek-bebek yang sudah apkir tersebut. Jadi prosesnya berkesinambungan. Ya sedapat mungkin kalau kita sudah beberapa kali memelihara ternak, bebek, ayam atau entok, pastikan kita niatnya jangan sampai rugi. Jadi nanti akan disesuaikan jumlah pakan, jumlah hasil, kemudian apakah menguntungkan atau tidak. Oke, untuk kali ini, untuk pengambilan telur bebek di rumah Kabin J. Zahra, di peternakan bebeknya,
sudah selesai, nanti kita akan jalan-jalan ke lihat untuk beberapa bebek dan entok yang ada, termasuk juga ada angsa, ya, ada suang. Kita berbalik, Bang Adul. Wah, ini udah seperti halang rintang ini. Jangan sampai megang telur terus terguling jadi pecah. Ya. Oke, kita lihat sekarang ke pelatarannya. Nah, di sini ada beberapa kandang, dulu juga pernah divideokan. Nah, ini yang saya bilang mengenai anakan-anakan. Dia ada anakan entok, ada anakan ayam. Ya, ini biasanya hasil penetasan sendiri. Kemudian di sini bebeknya sedang berjalan, sedang jalan-jalan. Mungkin ini kita taruh dulu, Bang Adul, taruh sini. Telurnya. Kita akan jalan-jalan ke sini. Saya cuci tangan dulu. Oh, dimatikan ya. Di sana aja. Di sini ada beberapa kandang. Nah, di sini ada kayak anak-anak ayam, dia sambil diiring induknya. Ini juga ada. Nah, di sini ada nih, Bang Adul, lihat sini. Ini anak-anak ayam tanggung. Ya. Kemudian lihat di kolong. Mungkin Bang Adul bisa coba zoom juga. Itu banyak anakan entok. Ya, banyak anakan entok yang baru netas. Itu yang nanti jadi menggantikan ternak-ternak berikutnya. Jangan sampai terganggu, Bang Adul. Nah, di sini juga ada anakan entok yang ada di dalam, ada di sini. Ya. Itu bisa dilihat di dalamnya. Nanti bisa dikasih makan. Ya. Itu nanti buat menggantikan entok-entok yang sudah kadaluarsa atau udah akhir atau yang sudah tua. Ini ada cukup banyak ya, jadi termasuk juga ada entok yang sedang mengeram. Ini suasana ternak ya, jadi terutama kalau pada saat belum dikasih makan dia rame. Seperti ini. Nah, ini Bang Indra yang biasa tugasnya tanggung jawab untuk kasih makan dan pelihara ternak. Nah, di sini ada angsa soang ya. Dia preman kampung. Plus di sini kita dapat bonus nih. Ada ini. Ya. Pete ini sudah mulai berbuah. Ini ada 1 tangkai, 2 tangkai. Kemudian ini lebih dekat. Ya. Ada 2 tangkai lagi di sini. Plus di sini. Ya. Jadi selain kita dapat hasil dari ternak, kita juga ternyata bisa dapat hasil dari buah-buahnya ya. Salah satunya adalah buah pete. Sebelumnya kita dapat hasil dari buah mangga. Nah, saya juga ada nanam, rencana di sini ada tanam ubi juga, ada tanam markisa juga. Mungkin mesti dilindungi supaya nggak terlalu jadi makan, malah jadi sasaran makanan bebek atau entok atau soang. Ini mereka protes nih, berisik soangnya. Mungkin nggak biasa datang orang asing, jadi dia berisik. Kita lihat ke sini lagi. Kita tur kebun, tur tempat ternak. Nah, di sini ada beberapa pohon. Nah, ini sudah ada buah mangganya. Sebelumnya sudah dipanen, jadi ini sisa-sisa buah mangga mana lagi. Seperti ini. Ini yang rencananya di beberapa sudut digunakan nanti buat tanam-tanaman. Jadi misalkan saya mau tanam markisa supaya nanti buat naungan. Ini kebetulan kita pagi suasananya. Karena pagi jadinya masih adem, tapi kalau siang dia panas sekali. Jadi cocok buat tanaman yang butuh sinar matahari langsung, tapi sekalian nanti kita bikin naungan juga buat si bebek buat berteduh pada saat misalkan sedang terik panas. Ini kalau Bang Adul bisa sorot, mungkin agak dari jauh ke sini dulu Bang Adul. Ya. Kita lihat nih pohon pete. Bang Adul. Jangan ngadep matahari supaya kelihatan.
Nah, di sini pohon pete ini banyak sekali nih calon-calon buahnya. Namanya pendul. Ya, namanya pendul. Nah, ini banyak sekali buah-buah peteknya yang mudah-mudahan kalau misalnya dia jadi, dia akan lebat sekali. Nah, itu nanti bisa jadi tambahan juga buat penghasilan, ya paling tidak entah dimakan sendiri, entah buat bagi ke tetangga atau buat dijual. Kemudian di bagian depan ini banyak kelapa gading. Di pohon besar itu ada pohon timbul, pohon yang biasanya buat di sayur, bukan yang jenis sukun meskipun daunnya mirip sukun. Kemudian di sebelahnya ada pohon kelapa gading, ada 2 pohon nih, sebelahnya juga ada pohon kelapa. Nah, di sini di sudut ada pohon sawo. Nah, pohon sawonya ini buahnya ada beberapa yang cukup besar, seperti ini. Ya. Kemudian ada di atas saya juga ini. Nah, ini jadi masalah. Dulu saya sering nih manjat ke atas buat ngambil sawo. Masalahnya belakangan, ini tempatnya dikuasai oleh ayam kampung. Jadi suka banyak kotoran ayam yang ada di atas. Makanya nanti mesti lihat-lihat dulu kalau mulai ke atas, jangan sampai tangannya kena kotoran ayam. Nanti ayam juga mungkin dikasih tulisan, ayam dilarang manjat ke atas, supaya lebih aman. Ya. Jadi terhindar dari kotoran. Nanti mungkin ada beberapa yang saya bawa pulang. Seperti ini, dia cukup besar nih. Nah, ini seperti ini. Dia cukup besar. Nanti juga ada lagi yang cukup besar. Coba kita lihat sini. Saya nggak usah pakai gala buat petik. Cuma dia getahnya mesti hati-hati, jangan sampai kena getah. Jangan sampai kena ke baju. Nah, seperti ini. Oke. Ini saya dapat 2 buah. Nanti ditambahin. Setelah itu nanti dicuci nih, digosok. Jadi kalau dia aslinya kan seperti ini. Kalau dia digosok nanti dia jadi halus kulitnya. Seperti ini. Ini baru 2 buah. Kita lihat lagi. Apakah ada lagi? Kadang saya petik hanya yang mudah dicapai dan memang ukurannya cukup besar. Jadi nggak mubazir. Nanti mungkin di atas ada beberapa lagi. Kalau ada, kita bisa petik juga. Ini ada 1, saya nggak tahu susah apa enggak ini. Kalau bisa di ini kan. Nah, seperti ini. Ini cukup besar juga. Ini sudah dapat 5. Mungkin untuk yang lainnya kita akan lihat. Kalau belum terlalu besar, tidak usah dipetik dulu karena sayang. Karena kalau belum terlalu besar, nanti dia secara rasa juga kurang maksimal. Ini sepertinya belum ada. Yang atas juga belum saya cek. Mungkin nanti saja. Oke, mungkin nanti saya minta tolong ke Bang Indra aja buat kalau memang ada yang cukup besar nanti bisa buat ditambahin buat yang lainnya. Ini masih sayang, masih belum terlalu besar. Oke, nah ini beberapa bebek-bebek remaja, bukan bebek ya, entok remaja. Ini yang sambil diubar. Ini biasanya kalau sudah seperti ini kita bisa jadi peluang kalau memang dia mau dijadikan indukan, indukannya bisa bagus. Kalau mau dijadikan misalkan pejantan, terutama misalkan diambil pedaging, dia juga cukup bagus. Jadi bebeknya atau entoknya ini sehat. Di sisi lain juga dia berkesinambungan. Tiap kali dia bertelur kita tetaskan.
jadi anakan, kemudian jadi entok atau bebek remaja, setelah itu jadi dewasa. Siklusnya berulang supaya makin lama makin nambah, dan kita bisa belajar tiap kali proses ternak itu makin lama makin bagus. Kita bisa belajar dari pengalaman yang ada. Demikian untuk liputan tur ternak umbaran untuk bebek dan entok di Rumah Kabin Jaya Jahra. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam Jaya Jahra.